Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah kajian insyaallah dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Kita berikan kemudahan oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita masih pada bab toharo. Kali ini kita akan masuk kepada tayamum. Ketika masuk pada bab toharo yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, ada beberapa jenis atau cara kita bersuci, ya, antara lain yaitu tayamum. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimana berwudu, bagaimana mandi, ya, mandi sunnah, bagaimana mandi suci dan sebagainya. Hari ini sekali lagi kita akan masuk pada bab tayamum. Makna tayamum itu secara bahasa adalah qasd atau qasd, yaitu bermaksud. Jadi tayamum secara bahasa itu adalah qasd, I-A-S-H-D, qasd itu bermaksud. Sedangkan secara istilah syariat, beribadah, tayamum adalah beribadah kepada Allah dengan cara mengambil tanah yang suci untuk disapukan ke wajah dan kedua tangan. Itu secara syariat. Jadi tayamum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil tanah yang suci untuk disapukan ke wajah dan kedua tangan. Nah, tayamum ini pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk toharo, cara bersuci yang memiliki keistimewaan. Ya. Mengapa dikatakan istimewa? Karena dia menggunakan debu. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bersuci identik dengan air. Nah, itu antara lain dikatakan istimewa, ya. Nanti bagaimana umat Rasul SAW itu diberikan keistimewaan ini nanti di penjelasan berikutnya. Nah, jadi sekali lagi tayamum ini merupakan salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki, ya, hanya dimiliki oleh umat Rasulullah SAW. Hal ini diriwayatkan dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masiratan syahri wa ju'ilal lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, kata Rasulullah SAW. Aku ditolong dengan rasa takut sejak jarak perjalanan 1 bulan. Ya, jadi Allah memberikan 5 hal antara lain. Jadi Rasulullah diberikan rasa takut sejak jarak perjalanan masih 1 bulan lagi. Ya. Itu diberikan rasa takut yang panjang oleh Allah. Jadi takut salah, takut, semua diberikan rasa takut. Takutnya itu hanya kepada Allah, tetapi dalam bentuk amal-amal, ibadah-ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu rasa takut sudah terbesar. Kemudian bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud. Itu keistimewaan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tadi samping rasa takut, kemudian dijadikan bumi ini tempat sujud.
ya. Kemudian bumi tempat sujud dan apa ya, alat untuk bersuci ya, apa yang ada di bumi ini dipergunakan untuk bersuci. Oleh karena itu, siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Nah, dalam hadis ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, bahwa aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi, seorang nabi pun sebelum aku. Ditolong dengan rasa takut ya, ditolong dengan rasa takut sejak jarak perjalanan masih 1 bulan lagi. Kemudian bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Oleh karena itu, siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Maka sholat ini kan memiliki proses sebelumnya, yaitu kita bersuci. Entah kita bersuci mandi, entah kita berwudu, atau kita bertayamum. Nah, di mana keistimewaan daripada tayamum ini bagi umat Rasulullah SAW? Kalau dibandingkan, kalau umat-umat terdahulu, apabila mereka tidak menemukan air, maka mereka tetap dalam keadaan junub, maka mereka tetap dalam keadaan kotor, ya, sampai mereka menemukan air. Itu orang-orang yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Barulah setelah itu mereka dapat bersuci. Jadi orang terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu diwajibkan oleh Allah untuk bersuci hanya dengan air. Ya, ini membedakan antara umat Rasulullah SAW dengan umat para nabi yang terdahulu. Ya. Nah, tentunya kalau kita hanya menggunakan media air untuk bersuci, maka ini sangat menyulitkan, ya, sangat menyulitkan. Bagaimana kalau sakit, tidak boleh terkena air, ya? Sementara umat terdahulu itu mau apapun, kalau mereka sedang kotor dan syarat mereka beribadah harus bersuci, maka dia harus mencari air. Ini sangat mempersulit, ya, menyulitkan sekali, ya, dan menjadi penghalang bagi orang-orang terdahulu itu untuk beribadah kepada Allah, ya, karena harus bersuci ini tadi. Maka kalau manusia itu hubungannya dengan Allah terputus, ya, maka muncul dari dirinya hati yang penuh kekerasan, ya, hati pekeras, hati yang lalai. Bayangkan kalau misalnya tidak menemukan air di kampungnya, maka dia tidak beribadah, kan? Nah, rentang waktu dari dia belum menemukan air untuk bersuci sampai dia menemukan air, kan kita tidak tahu sampai kapan. Maka manusia ini dalam keadaan lalai. Ya, jadi kalau manusia lalai itu, maka hatinya akan menjadi keras. Maka asbab turunnya ayat tentang tayamum ini, sababul wurudnya, ayat tentang tayamum itu ada di Al-Maidah, ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Itu di Al-Maidah ayat 6. Nah, sababun bukan sababun wurudnya, sababun nuzulnya, penyebab as-sabab turunnya Al-Maidah tentang tayamum ini tidak lain adalah suatu hari Aisyah itu kehilangan, jatuh kalungnya, ya, jatuh kalung beliau. Kemudian yang biasa beliau itu sedang senang memakai perhiasan itu hanya di depan Rasulullah. Berbalik dengan zaman sekarang, ya, menggunakan sesuatu itu ketika berada di luar. Sebetulnya sah-sah saja, ya. Tetapi ini akan menjadi bercabang karena syaitan itu terus mengacaukan pikiran kita, antara kita tampil perfect, ya, tampil bagus, tampil cantik, tetapi ada hati kita yang rusak, bagian hati kita yang rusak, ingin diperhatikan orang, ya, ingin dipuji orang. Kadang-kadang lewat, kalau misalnya di rumah ada ada cermin, jadi misalnya di kamar ini ada cermin, nggak percaya, ke kamar sana lihat cermin lagi, mau keluar lihat HP dulu, buka anunya apa sih, kamera gitu, ya, kamera yang dihadapkan ini masih bagus, ya, apa ya, nanti mau keluar mobil, lihat dulu di spionnya, ini masih, nah itu seperti itu yang muncul, ya. Nah, kalau Aisyah beda. Aisyah itu paling senang dan terlihat cantik karena beliau itu sering menggunakan kalung itu di depan Rasulullah SAW. Ya,
Kalau perempuan zaman sekarang pakai apa ya? Yang lebih senang itu pakai daster ya. Ya, umum ya. Nah, ini kita belajar dari rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi ayat tayamum ini, sebab turunnya ayat tayamum ini sekali lagi hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha yang biasa dipakai agar terlihat cantik di hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika kalung itu diketahui menghilang, orang-orang pun terpaksa berhenti ya untuk mencari kalung Aisyah itu. Nah, mereka kehabisan air. Ya, kan mencari ini sampai kehabisan air. Nah, mereka mau sholat. Para sahabat ini ya, orang-orang yang ikut dalam kafilah Rasulullah SAW itu ingin sholat, maka Allah menurunkan ayat tayamum. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nanti dijelaskan. Nah, setelah ayat ini turun, ya, ada beberapa orang yang menyuruh seekor unta waktu itu berdiri, kan unta itu duduk ya, tidur. Nah, ada beberapa orang menyuruh unta ini untuk berdiri. Ya. Ternyata kalung yang dicari-cari itu ada di bawah unta tersebut. Ya. Ya. Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu berkata, tidaklah ini awal berkah kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Kenapa dikatakan keluarga Abu Bakar? Karena Aisyah adalah putri dari sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, atau notabene mertua dari Rasul SAW. Dikatakan oleh Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, tidaklah ini awal berkah kalian. Mengapa dikatakan berkah? Karena turunnya wahyu, ya. Masya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah kepada Rasul SAW, ya. Sampai ketika kalung ya salah seorang istri dari kekasih Allah ini hilang, Allah yang turun tangan, ya. Masya Allah. Kalau kita hilang harta kita hanya menangis-nangis kepada Allah, minta agar harta itu ya. Tapi ini kalungnya Aisyah, karena kalung itu selalu dipakai di hadapan Rasul SAW, maka Allah luar biasa menolong beliau, ya. Masya Allah, ini keberkahan tersendiri. Nah, dari ayat ini, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Artinya tayamum ini adalah pengganti, ya, sebagai pengganti. Jadi tidak langsung menggunakan tayamum, sebagai pengganti untuk bersuci, ya. Apa pengganti yang untuk bersuci itu? Yaitu air. Maksudnya apa? Karena tayamum adalah pengganti. Artinya apa maksudnya pengganti? Tayamum itu tidak bisa dilakukan bila mana air masih ada, yaitu pengganti. Jadi jika tidak ada air, maka tayamum itu dapat menggantikannya. Apabila ya ada air, maka kesucian ini batal dan wajib bagi seseorang mandi apabila dia bertayamum untuk menggantikan mandi atau berwudu. Ya. Jadi kalau kita sudah tayamum, ya, tapi begitu jalan ternyata air yang sudah berapa hari nggak keluar dari pam itu tiba-tiba keluar. Maka ketika kita udah tayamum, itu adalah apakah mengganti mandi junub, mandi haid, mandi bersih, atau mandi dari nifas, ataukah dari wudu. Penggantinya tayamum itu kan ketika kita junub tidak menemukan air, boleh kita tayamum. Bukan berarti tayamumnya langsung menyiram dengan, tidak. Sederhana saja, nanti saya praktikkan. Nah, itu artinya tayamum itu sebagai pengganti, ya. Jadi tidak bisa dilakukan bila masih ada air. Jadi bukan tidak, kecuali ya pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Kecuali pada kondisi tertentu. Apa kondisi tertentu itu?
sakit ya, bukan tidak ada air. Kalau sakit itu ada air, tetapi karena asbabnya ya, penyebabnya itu misalnya kalau dia tersentuh air, mungkin matanya, kemudian kulitnya ya akan menjadi lebih parah lagi, mudaratnya lebih besar lagi, karena sudah dianjurkan oleh ahli kesehatannya bahwa tidak boleh terkena air, maka sudah wajib bagi dirinya untuk berlaku ad-darurah, maka dia harus tayamum. Sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang cukup panjang, di dalamnya terdapat sabda Rasulullah SAW kepada orang yang berada dalam keadaan junub sedang air tidak ada. Hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang itu, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika, hendaklah kamu mengambil tanah sebab itu cukup bagimu. Lalu ketika ada air, beliau bersabda, ambil air ini dan tuangkan ke tubuhmu. Ini menunjukkan batal tayamum itu kan? Batal tayamumnya karena ada air. Hal lain adalah dari hadis Rasul SAW, tanah yang baik adalah wudhunya orang Islam. Ini hadisnya sahih. Tanah yang baik, kata Rasulullah, adalah wudhunya orang Islam. Sekalipun selama 10 tahun tidak ada air, lalu apabila dia mendapatkan air, maka hendaklah ia takut kepada Allah dan hendaklah dia menyentuhkan air tersebut ke kulitnya, sebab sesungguhnya yang demikian itu sangat baik. Ini Rasulullah SAW sudah tahu kondisi umatnya. Mungkin sekarang kita masih ini dengan air, tapi kita tidak tahu 20-30 tahun ke depan. Karena di dalam hadis ini meskipun ya 10 tahun dia tidak mendapatkan air, ya. Meskipun 10 tahun dia tidak mendapatkan, begitu ada air maka wajib bagi dirinya, kata Rasulullah SAW, hendak dia takut kepada Allah, hendaklah menyentuh air karena sesungguhnya yang demikian itu sangat baik. Jadi sebetulnya alat bersuci yang sangat baik itu adalah air. Ya, air. Ini istimewanya umat Rasulullah SAW. Nah, itu tadi makna tayamum ya, yang kita jelaskan dalam as-sabab, penyebab, sababun nuzul, turunnya ayat, bagaimana hadis Rasulullah SAW tentang tayamum. Kemudian kita akan melihat bab tayamum dapat menghilangkan atau membersihkan hadas. Apa dalilnya? Gitu. Ya, apa dasarnya? Kok bisa tayamum itu dapat menghilangkan atau membersihkan hadas? Bayangkan hadasnya hadas besar itu ya, junub itu kan besar, bukan karena kencing, bukan karena kita pup dan sebagainya, tapi hadas besar junub ya. Sama seperti ketika wanita itu haid ya, sama seperti ketika wanita itu nifas ya, itu besar. Firmannya dalilnya yang pertama adalah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 itu kan panjang ya, tentang toharo. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dengan tayamum itu ya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu. Begitu maha kasih sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW tadi, di awal tadi, adalah suatu suatu hal yang istimewa, yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW itu. Allah berfirman, Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu hanya dengan tayamum. Itu dasar dalil bahwa tayamum itu dapat membersihkan seseorang itu dari hadas. Salah. Baik hadasnya kecil maupun hadasnya besar. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran.
Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Ini dalil berikutnya. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Nah, tempat sujudnya bumi, kita kalau sholat itu di mana saja kecuali pada tempat-tempat tertentu ya. Ini maksudnya tafsir singkatnya bahwa bumi ini dijadikan tempat sujud oleh Allah bagi umat Rasulullah SAW. Kalau orang-orang agama terdahulu ya, bukan agama, para nabi dan rasul terdahulu, mereka ketika disuruh beribadah kan banyak kesulitan yang didapatkan. Orang kalau dulu berdosa itu ditulis di pintunya, kalau berdosa itu ditulis di pintunya, dan hukumannya itu ada hukuman mati. Tapi umat Rasulullah, jangankan masalah dosa besar, masalah kecil yang dianggap remeh, bersuci ini pun diringankan oleh Allah ya. Padahal kalau dia tidak suci, dia tidak bisa berhadapan, tidak bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak suci. Nah, jadi bumi itu tempat sujud. Mau dimanapun kita bisa sujud. Di hutan kita bisa sholat. Ya, saya selingi sebuah cerita ya tentang sholat. Bagaimana bumi ini tempat sholat. Suatu saat kafilah, ini zaman tabi'in, ada seorang laki-laki yang sangat istiqomah dengan sholat tahajudnya, karena ini komunitas tahajud call ya, ini menjadi motivasi. Jadi laki-laki ini sangat istiqomah dengan tahajudnya, tetapi anehnya dia tidak mau orang lain tahu kalau dia itu tahajud. Dia tidak mau kalau orang lain tahajud. Pada suatu saat ketika perjalanan perang di tengah jalan, jadi kafilah rombongan ini berhenti gitu. Berhenti. Nah, laki-laki si fulan ini masuk ke tengah hutan, jauh ke tengah hutan. Jauh ke tengah hutan. Dia tidak mau orang itu diketahui sholatnya gitu. Tapi ada satu orang yang penasaran dengan sholatnya si fulan ini. Begitu masuk di tengah hutan, di tengah malam yang gelap, dia bukan merapikan ya apa sih namanya di semak belukar itu ya. Kemudian dia sholat di situ. Orang melihat, ada salah satu orang yang melihat sholatnya, masya Allah, tumakninanya, masya Allah, panjang ayat doa yang dibaca, masya Allah, masya Allah. Tapi apa yang terjadi ketika dia sholat itu, ini tabi'in ya, zaman setelah sahabat. Orang tuh melihat, salah satu orang memotret bagaimana sholatnya dia. Tapi begitu dia tahu ada orang yang mengetahui sholatnya. Dia paham ada orang yang mengetahui sholatnya, dan dia tidak mau kalau orang itu tahu bagaimana dia ahli sholat tahajud. Begitu dia sholat, dia paham ada orang yang melihatnya, dan dia tidak mau itu, dia minta pada Allah, ya Allah, saatnya ya Allah, karena ada hamba-Mu yang sudah mengetahui bagaimana kondisiku ya Allah. Sekarang saatnya ya Allah, Engkau ambil aku ya Allah. Meninggal saat itu juga. Artinya apa? Yang ingin saya tonjolkan dari peristiwa tabi'in ini, bagaimana bumi ini dijadikan tempat sujud. Dalam cerita yang lain, masih zaman tabi'in, seorang laki-laki masuk ke tengah malam, dia masuk ke tengah hutan, dia ingin sholat. Tiba-tiba harimau berada di depannya, yang hendak menerkam dia. Tapi lihatlah laki-laki ini mengatakan seperti apa. Kalau engkau atas izin Allah, engkau diberi tugas oleh Allah untuk menerkamku, untuk memakanmu, aku ikhlas. Tapi kalau engkau mengganggu sholatku demi Allah, aku akan minta kepada penciptamu. Langsung berlalu harimau itu, dan dia aman sholat. Jadi betapa bumi dalam kondisi apapun, dari hadis Rasulullah SAW tadi, oleh karena itu siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Apapun yang terjadi, ketika dia hendak sholat, maka dia harus bersuci. Apapun kondisinya, kalau dia tidak bisa menggunakan air berwudu, tidak bisa menggunakan air untuk mandi, maka dia menggunakan tanah, atau yang disebut dengan tayamum.
Nah, kemudian bumi dijadikan untuk sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Apa yang tidak bisa dijadikan alat di sini untuk bersuci? Kayu kering bisa dipergunakan untuk bersuci. Kayu kemudian diolah oleh manusia bisa menjadi tisu, menjadi kertas, bisa menjadi lap. Itu kayu. Ada kayu, ada air. Air banyak yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Ada air sungai, ada air hujan, banyak yang bisa dipergunakan. Kita sudah bahas bab tentang air. Jadi bumi ini dijadikan alat bersuci, maksudnya di mana-mana bisa kita jadikan tempat untuk bersuci karena ada medianya. Nah, kemudian yang ketiga, dalil ketiga, ini penjelasan ulama, karena tayamum adalah pengganti bersuci dengan air, sementara kaidah syariat mengatakan bahwa pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang diganti. Sama aja maksudnya. Secara syariat, kalau nggak ada air boleh kita menggunakan debu atau tanah. Jadi bersuci dengan bertayamum, ya dengan cara bertayamum dapat menghilangkan atau membersihkan hadas sebagaimana kita bersuci dengan air. Jadi keumumannya ini menjadi dalil. Kalau tayamum ini adalah pengganti daripada mandi kita, mandi junub kita, mandi bersih kita, atau wudu kita, maka otomatis dia juga bisa membersihkan kita dari hadas. Nah, tayamum ini adalah hanya pengganti bersuci dari hadas saja, ya. Tidak boleh dipergunakan untuk menggantikan yang lain, ya. Tidak boleh dipergunakan untuk yang lain, ya. Bersuci dari hadas adalah ibadah. Apabila air tidak ada, maka seorang dapat beribadah dengan tanah. Tetapi kalau ada najis, ya, maka ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Misalnya begini, ketika kita mutayamum, ya, kita mutayamum, tapi ada darah, apa yang harus dilakukan? Apa dibiarkan darah itu? Tidak, harus dibersihkan dulu, ya, harus dibersihkan dulu, harus dibersihkan dulu, karena ada najis. Pakai pasir kan? Enggak, kan ada lap, ada tisu, kan bisa. Bukan pakai pasir, bukan bersucinya kita, bukan. Nanti ada caranya tayamum. Artinya dengan penjelasan ulama ini bahwa logikanya orang Islam itu luar biasa, gitu kan. Walaupun kita tayamum itu membersihkan kita dari hadas, tapi kalau ada najis di badan kita, misalnya masih dinempel kita dengan darah gitu, harus dibersihkan dulu. Kemudian misalnya ada kotoran binatang, ya harus dibersihkan dulu. Bukan dengan air, bisa dengan lap, dengan apa, iya, baru bisa kita menggunakan tayamum. Tapi tidak serta merta, ya. Kalau misalnya, kan kita tidak mungkin juga kalau misalnya ada darah banyak sekali, tidak ada air, masih bisa ada alat lain yang kita pergunakan untuk membersihkan dulu, tapi bukan menghilangkan. Membersihkan dulu, baru kita bertayamum. Akhirnya tidak serta merta kita akan menjadi selesai hadas itu kalau kita tidak membersihkan najis, ya, seperti itu. Syarat tayamum itu apa? Syarat tayamum itu, yang pertama, masuk waktu sholat wajib atau masuk waktu sholat sunnah yang waktu masuknya sholat sunnah, ya, waktu sholat sunnah, ya, masuk, atau sholat wajib. Jadi masuk waktunya sholat wajib atau waktu bolehnya melakukan sholat sunnah, itu syaratnya yang pertama.
Jadi ini berdasarkan pendapat bahwa tayamum itu adalah sebagai pengganti tadi dari bersuci kita, dari wudhu kita atau mandi kita untuk dapat melakukan sholat. Bukan sebagai penghilang hadas ya, tidak serta merta ya, karena kita ini hanya sebagai pengganti saja, pengganti saja. Oleh karena itu tayamum itu hanya digunakan dalam keadaan ad-darurah. Nah, bagaimana kalau misalnya apabila di waktu larangan melakukan sholat sunnah, maka tidak boleh bertayamum untuk sholat sunnah? Kapan waktunya kita tidak boleh sholat sunnah? Setelah asar atau sholat subuh, setelah syuruk ya, atau sebelum syuruk ya. Sebelum syuruk, bukan setelah syuruk, sebelum syuruk ya. Kalau setelah syuruk kan sudah masuk syuruk, itu sebetulnya awal duha ya, awal duha. Nah, jadi kita diperbolehkan untuk bertayamum itu apabila sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak ada air. Tidak ada air. Nah, ini sudah syarat yang sudah kita pahami. Penjelasannya adalah artinya jika air tidak ditemukan baik di dalam rumahnya, di dalam barang bawaannya itu tidak ada air, ataupun ketika dia sedang bepergian, atau misalnya tidak ditemukan air di tempat-tempat yang dekat dengannya, atau ada air namun harganya mahal, lebih tinggi dari harga standar, misalnya hanya air 1 botol itu misalnya 1.500, sekarang air itu dijual 1 juta gitu, 1 kemasan gitu. Akan terjadi itu suatu saat ya, melihat dari hadis Rasulullah tadi itu ya. Sekalipun engkau tidak menemukan air 10 tahun, masih bisa kamu tayamum, tapi ketika kamu bertemu dengan air, wajib dia menggunakan air, karena itu lebih baik bagimu, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi misalnya tadi karena dia merupakan barang langka, sekalipun dia memiliki uang berjuta-juta dinar atau dirham ataupun rupiah, mereka beralasan bahwa harganya lebih tinggi dari harga standar yang menjadikannya seperti hukum tidak ada air ya. Tidak ada air. Atau begini, air ada, misalnya sekarang sholat zuhur, kita tahu di desa yang sana itu ada air, tapi kalau kita jalan dari tempat kita ini menuju desa itu sudah masuk waktu maghrib, maka kita berlakukan tayamum, itu menyiksa, tidak boleh seperti itu. Karena tayamum ini istimewa sekali, hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Nah, mengapa kalau kita sedang sakit atau takut menggunakan air atau mencari air atau menimbulkan mudarat pada tubuh kita, atau karena kita sedang sakit, maka ini termasuk dasarnya ini adalah di dalam Al-Maidah tadi, wa in kuntum mardha au ala syafarin, jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Jadi apabila anggota tubuh kita ada lukanya atau tidak boleh terkena air, maka kita boleh tayamum. Dasar yang lain adalah ya, ini kalau kita sakit ya, ada mudaratnya. Ini kalau kena air, kepercik air, maka ini akan infeksi besar. Kata Allah nggak boleh. Mana dasarnya? Ini tadi di dalam Al-Maidah. Mana dasarnya? Ada di An-Nisa 29. Di An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Artinya mudarat yang akan terjadi kalau kita menggunakan air. Nah, ini bab khusus bagi orang yang sakit, bukan pada bab yang tidak mendapatkan air, karena memang tidak ada. Ini ada air, tetapi tidak boleh digunakan. Mengapa? Karena banyak mudaratnya, ya, karena infeksi dan sebagainya. Nah, apakah kita boleh menggunakan dalil ini untuk tayamum ketika kita kedinginan?
Ini dalilnya tadi Anissa ya. Karena membunuh diri maksudnya kita akan kena sesuatu yang bisa membuat kita ini menjadi sakit lebih parah lagi. Ini suatu saat ada seorang sahabat Rasulullah SAW, saya lupa namanya. Jadi beliau ini baru masuk Islam, tapi dijadikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin perang. Ya, pemimpin perang. Baru masuk Islam ya. Anggota beliau itu adalah sahabat beliau yang mulia, Abu Bakar Asy-Siddiq ya. Kemudian Umar Ibn Khattab, sahabat Ali, sahabat-sahabat mulia semua ikut, Utsman bin Affan semua ikut. Bayangkan kalau pemimpinnya ini adalah seorang mantan kafir, ya baru masuk Islam lah, baru mengenal Islam, sudah dijadikan pemimpin. Dan Rasulullah paling tahu bagaimana karakteristik sahabat ini. Apa yang terjadi ini masih hubungannya dengan orang kedinginan ya. Sampai di medan perang, laki-laki ini ya sahabat Rasulullah SAW ini yang baru masuk Islam ini memberikan keputusan yang tidak lazim gitu, tidak lazim. Jangan nyalakan api katanya. Udah sakit hati para sahabat yang lainnya, kok bisa jangan nyalakan api? Bagaimana kita begini. Sudah pada bukan menggerutu, memberikan berkomentar pada sahabat yang mulia. Oh nanti ketemu Rasulullah akan saya adukan kepada Rasulullah. Kenapa engkau tidak menyalakan? Jangan nyalakan api, jangan nyalakan obor maksudnya ya. Dalam peristiwa yang lain masih dalam malam yang sama, waktu itu mau sholat ya. Karena yang menjadi pemimpin, yang menjadi imam itu kan pemimpin perangnya, pemimpin kafilahnya. Nah sahabat ini yang baru masuk Islam, pemimpin perang ini menjadi imam. Pada saat itu dia mengatakan bahwa aku sedang junub gitu. Entah mimpi, entah apa, Allah alam bisawab, dalam kisah yang mulia itu. Kemudian dia mengatakan aku tidak mandi, padahal ada air. Aku nggak mandi katanya. Aku jadi imam. Nah para sahabat bingung, ada air tapi dia tidak mau mandi, padahal katanya sedang junub gitu. Setelah pulang perang, bertemulah dengan Rasulullah SAW. Dia ajukan dari A sampai Z. Begini, putusan yang diambil oleh si fulan gitu. Kemudian kata Rasulullah ditanya kepada sahabat yang mulia ini. Sampai pada satu persoalan. Kenapa dua persoalan? Kenapa kamu tidak boleh orang lain menyalakan api atau obor? Ya kalau kita menyalakan obor atau api maka lawan kita akan tahu kan? Bahwa kita posisinya di situ, habislah kita. Oh benar dia. Ya benar kata Rasulullah. Nah ketika sampai bab air ini beliau tidak mandi, ditanya, kenapa engkau jadi imam sementara engkau junub? Kata, ya Rasulullah, bagaimana saya mau mandi? Cuaca dingin katanya. Cuaca dingin. Nah kalau saya mandi kan beku saya. Bagaimana saya bisa memimpin perang? Kata Rasulullah, masuk akal kamu. Menang dia. Nah, artinya apa? Dari apa yang dialami oleh sahabat yang mulia itu, Rasulullah SAW itu memberikan kebenaran tentang apa yang dilakukan oleh sahabat. Kalau waktu dingin, kalau itu memang bisa membuat kita itu menjadi sakit, ya jangan mandi. Tapi sedingin-dinginnya Indonesia kan tidak sampai ke minus sekian derajat, itu kan enggak ya, masih bisa lah. Sedingin-dinginnya di Sembalun masih bisa saya mandi, iya, mandinya ya. Nah, seperti itu. Janganlah kamu membunuh dirimu, kata Allah dalam surat An-Nisa. Wala taqtulu anfusakum. Kemudian dalam Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jangan menyiksa diri kalau memang nggak bisa gitu. Dalam Al-Baqarah 195, di dalam Al-Hajj 78. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sesungguhnya dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ya. Dalam hadis dasarnya mengapa kita tidak boleh melakukan bersuci dengan air kalau memang tidak bisa, la dororo wala diroro, tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan. Misalnya kita dalam perjalanan sudah tahu di kemah-kemah misalnya ya,
Udah tahu itu sedikit air, hanya bisa untuk masak, ya jangan nekat pakai air. Kasihan orang nggak bisa makan hanya karena kita. Ketika waktu bukan banjir, gempa kan mahal air ya di Lombok Utara itu airnya, ya Allah kasihan. Ada yang bertanya, Ustazah boleh nggak kita tayamum saja? Sampai kapan? Sampai kapan ada air yang bagus? Ya? Ada gempa, mana bisa kita mau keluar kemana, mau orang beli air, orang datang bantuan air habis hanya untuk masak. Nah kalau kita pakai manja jeduk mandi segala macam, nah kan akan menyusahkan orang lain. Kemudian kita akan masuk kepada bab kewajiban mencari air. Kewajiban mencari air. Kalau tadi syarat syahnya tayamum, kemudian kita masuk pada kewajiban mencari air. Maksudnya wajib itu apa maksudnya? Wajib maksudnya adalah melaksanakan keharusan-keharusan diperintahkan oleh agama. Hukumnya adalah orang yang melakukannya mendapat pahala, dan orang yang tidak melakukannya berhak mendapat siksa. Itu namanya wajib. Nah, ini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di An-Nisa, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia tidak mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Ini yang wajib tadi, yang hubungan dengan wajib tadi. Hukumnya adalah dengan akidah, ya. Akidah ada hubungannya dengan akidah. Dalil wajib mencari air dalam firman Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'atan fayammamu, lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah, ya. Nah, dalam hadis ini, dalam ayat ini tidak dikatakan tidak memperoleh air kecuali setelah adanya pencarian. Ya, artinya tidak serta-merta hukum tayamum itu kita berlakukan gitu. Contoh, di rumah nggak ada air, tapi di tetangga punya masih bagus. Oh, saya mau tayamum. Kata ustazah boleh, kan nggak ada air kita. Dicari lah, dicari. Kecuali kalau tempatnya jauh atau airnya mahal, itu boleh nggak ya? Itu wajibnya kita mencari air. Tidak bisa langsung memutuskan kita tayamum, tapi wajib bagi diri kita untuk mencari air. Nah, kalau tayamum itu bagaimana? Tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Jadi tayamum itu ya hanya untuk berlaku satu kali sholat. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya seorang itu sakit misalnya ya, seorang itu sakit kemudian tidak boleh kena air karena sakitnya itu, atau kalau dia turun dari tempat tidur maka akan kesulitan. Ini saya alami kemarin, pekan kemarin di UGD itu, kalau turun mesti membawa ini nggak bisa dipegang, nggak ada yang nungguin saat itu. Waktu azan, waktu sholat sudah tiba, waktu asar, ya sudah balik aja tayamum seininya, sholat ininya ya, karena memang bukan tidak ada air karena kalau saya turun ini bermasalah gitu, apa kondisi sedang tidak bagus ya, maka waktu itu sambil keputusan untuk bertayamum. Jadi misalnya kalau sholat itu asar, zuhur, misalnya sakitnya zuhur, pasang infusnya zuhur, kemudian nanti biar nggak dua kali lagi, sudah tayamum aja sekali, itu nanti sholatnya nggak boleh. Jadi kalau pas kita mau sholat baru tayamum, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian materi kita tentang tayamum.
Yang mau bertanya silahkan. Kok sudah jam 6 ya? Ada yang bertanya? Ya. Ustazah, kalau misalnya jenazah gitu kan, boleh ditayamum jenazah? Kalau jenazah itu dimandikan. Iya. Ada air. Kalau nggak ada ya tayamumkan. Atau kayak seperti kemarin karena COVID ya. Tayammumnya sama kayak orang. Iya. Iya. Oh iya ya, lupa tadi cara tayamumnya ya. Iya, lupa. Baik, cara tayamumnya sekarang. Cara tayamum itu gampang. Kan tadi bumi Allah dijadikan suci. Jadi kalau mau tayamum itu di mana saja itu ada debu. Di buku, di kitab, di tas kita, pokoknya nempel. Tidak boleh di badan ya. Di badan ada debu tidak, tapi ada media lain yang kita pergunakan ya, bukan badan kita. Kalau justru badan kita ya akan kita bersucikan ya. Jadi di tembok, nah tayamumnya seperti ini. Jadi begitu niatnya dalam hati ya, niat bertayamum ya, karena Allah. Jadi tempelkan tangan, misalnya ini tembok ya, ini tembok ya. Bismillah ya. Bismillah itu tidak juga harus keras ya, coba bismillah. Kemudian setelah ini ditiup. Nah, begitu ditiup ini tangan kanan 1 kali sampai pergelangan, tangan kiri 1 kali. Syukur ya. Cuman itu Pak. Apa nggak pakai doa? Nggak ada. Ulangi. Tangannya ditempel di bantal boleh. Kalau kita sakit ya. Di tembok boleh. Gitu ditempel, baca bismillah, tiup. Ini ke muka. Tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Tidak begini enggak. Ini. Ya, pergelangan tangan. Sababul wurudnya urut kalau hadis itu mengapa seperti ini cara tayamumnya, karena hadis dari Rasulullah SAW ketika waktu itu ada seorang sahabat yang junub, kemudian dia berguling di tanah, di debu dia berguling, kemudian dia sholat, dilihat oleh seorang sahabat, kemudian melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah sebenarnya si fulan itu junub, tapi dia kemudian berguling-guling di tanah kemudian mandi. Kata Rasulullah jangan begitu, cukup begini kata Rasulullah, letakkan tangan kemudian ditiup, lap basuh mengusap wajah, tangan sampai hasta, kemudian tangan kiri sampai hasta, selesai. Nah, tapi ada pemahaman masyarakat awam itu bahwa kalau itu harus dengan tanah yang bersih. Sebenarnya tanah yang bersih itu debu ya, debu kan tanah juga ya. Di mana-mana tuh ada debu. Sekarang misalnya kita di pesawat, kemarin ada saudara juga yang bertanya, bagaimana tayamum? Ya silakan tayamum. Kalau kita mau wudhu di pesawat kan nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena penggunaan air kan terbatas di situ, dan kita juga tidak bisa sempurna. Ya, tidak bisa sempurna kita. Pertama karena tempatnya, space-nya kecil juga di pesawat itu kan. Dan kalau air juga orang lebih banyak menggunakan tisu. Nah, apalagi kalau kita mau berwudu, mana yang menyulitkan diri kita sendiri, karena memang ada larangan juga. Maka cukup di senderan depan itu, di depan itu ada senderan tempat duduk penumpang lain. Nah, di situlah kita tayamum. Letakkan tangan, ya, kemudian ditiup. Nah, sekarang mengapa ditiup? Kata Rasulullah, siapa tahu ada debu, ada tanah yang bisa merusak wajah. Masya Allah. Serinci itu. Ada tanah yang bisa merusak wajah. Serinci itu. Kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Karena Allah menciptakan kita dan Allah tahu bagaimana yang terbaik untuk hambanya. Dan ini hanya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu caranya diingat-ingat. Nah, mungkin nanti dalam hadis-hadis lain itu ada yang menggunakan sampai ke sini ya. Tetapi hadis yang sahih adalah justru dengan hanya seperti itu tadi. Ya. Tangannya diletakkan, mengusap wajah, mengusap tangan bagian kanan, tidak begini-begini karena bukan air, dan tidak begini bukan air, ini kan debu.
Ya, seperti itu. Allah alam bisa. Enggak, cuman begini dong. Enggak usah dicela-cela. Kalau cela-cela aneh yang kita pakai, karena dia enggak bisa bersih juga kan. Karena dia adalah pengganti, tapi mampu menghapuskan hadas. Yang lain yang bertanya silahkan. Tadi udah ya jawabannya Mbak Linda ya. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah menjadikan ilmu kita menjadi berkah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam kebaikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.